Masalah baptisan kok pada bingung sih? Dengerin ini. Saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Studies dari Gereja Alkitab Allah Esa Firman Utama Gaifu. Masalah baptisan sudah 2000 tahun kok masih pada bingung. Dengerin ini saya kasih contoh. HTD menjelaskan baptisan tanpa baca. Artinya apa? Paham. Ya, baptisan itu hanya ada di Perjanjian Baru, dimulai dengan baptisan Yohanes Pembaptis. Ya, Lukas 3 ayat 3. Mari, hei kamu orang-orang Yahudi, sini baptis sebagai pertobatan. Jadi baptisnya Yohanes Pembaptis itu untuk pertobatan. Nyebut nama siapa? Enggak nyebut nama siapa-siapa. Aku membaptis engkau untuk pertobatan. Berdiri, jongkok, berdiri, nyemplung di sungai. Nyemplung di sungai, berdiri, jongkok, berdiri. Clear? Itu baptisan Yohanes Pembaptis. Lalu Yesus dibaptis oleh Yohanes, Matius 3 ayat 16-17. Berdiri, jongkok, berdiri masuk sungai ya. Berdiri, jongkok, berdiri dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Matius 3 ayat 16-17. Lalu dilanjut, Yesus membaptis ke-12 murid di dalam Yohanes pasal 3 ayat 22 dan 26. Cara baptisnya masuk sungai, berdiri, jongkok, berdiri dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Lanjut, para murid membaptis murid-murid yang lain. Di dalam Yohanes 4 ayat 1, masuk sungai, berdiri, jongkok, berdiri dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Lalu Yesus mati disalib, Yesus bangkit, posisi Yesus masih ada di bumi, menampakkan diri. Yesus memberi perintah, baptiskan dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Tapi selam telentang karena Yesusnya sudah mati bangkit. Selam telentang dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Matius 28 ayat 19. Habis itu stop. Ya, Yesus sudah tidak ada di bumi. Yesus naik ke surga. Petrus membaptis, Kisah 2:38, membaptis dalam nama Yesus Kristus, selam telentang. Di dalam Kisah 2 ayat 38 dan Kisah 10 ayat 48, baptisan Roh Kudus, terserah Yesus, Yohanes 1 ayat 33. Petrus cukup membaptis, aku membaptis engkau dalam nama Yesus Kristus. Kenapa? Karena Yesusnya sudah tidak ada di bumi. Lalu Filipus membaptis dalam nama Tuhan Yesus, karena Roh Kudus belum turun di daerah Samaria. Lalu perlu memanggil Petrus dan Yohanes. Pak Petrus, Yohanes tolong dong tumpang tangan terima Roh Kudus. Paulus juga melakukan yang sama. Paulus membaptis dalam nama Tuhan Yesus. Paulus sendiri tumpang tangan terima Roh Kudus. Kesimpulannya apa? Kalau kamu hari ini masih membaptis dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, tolong Yesus diseret turunin ke bumi. Dari surga, Yesus kamu tak seret turunin ke bumi. Aku mau membaptis dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Maka Yesus bilang, cakep baptisanmu, tapi Yesus harus ada di bumi. Kalau kamu membaptis dalam nama Tuhan Yesus, tolong itu Paulus, Yohanes, Petrus, dari Firdaus, tolong diturunin ke bumi. Pak Petrus, Pak Yohanes, Pak Paulus, aku membaptis dalam nama Tuhan Yesus, tolong tumpang tangan ya. Anda bisa nggak nyeret Yesus ke sini, ke bumi? Nggak bisa, Pak. Nurunin Paulus, Yohanes, Petrus ke bumi bisa nggak? Nggak bisa. Kalau gitu mutlak baptisanmu harus dalam nama Yesus Kristus. Seperti yang dilakukan oleh Petrus. Kisah 2 ayat 38, Kisah 10 ayat 48. Soal baptis Roh Kudus itu 100% wewenangnya Yesus. Yohanes 1 ayat 33. HTD tidak pakai kerpean, tidak pakai baca. Bisa paham? Bisa. Mengerti kitab suci. Penyembah Yesus pasti dibuka mengerti kitab suci. Nggak kayak kamu dokter ngodok-ngodok barang kotor, dokter teolologi. Sekolah 9 tahun,
sekolah 12 tahun, hanya masalah baptisan saja nggak bisa jelasin. Ada konteks waktunya. Kapan Yesus ada di bumi, kapan Petrus, Yohanes, Paulus ada di bumi. Ya, kalau masih di bumi gampang. Pak Petrus, sini dong. Tolong tumpang tangan terima Roh Kudus. Aku membaptis cuman dalam nama Tuhan Yesus. Seperti yang dilakukan Filipus di dalam Kisah 8 ayat 16 maupun yang dilakukan Paulus Kisah 19 ayat 5. HTD tanpa ngerepek, nggak pakai kerpean, nggak pakai contekan. Kamu yang doktor ngodok-ngodok barang kotor teolologi, jelasin baptisan aja nggak ngerti. HTD gitu loh. Ya. Iman yang benar menyelamatkan. Iman yang hanya di dalam Kristus Yesus. Beri diri dibaptis supaya namamu tertulis di dalam kitab kehidupan. Yesus berkata engkau pasti hidup yang kekal, duduk makan semeja di kerajaanku. Yesus berkata engkau pasti hidup yang kekal, duduk makan semeja di kerajaanku. Beri diri dibaptis supaya namamu tertulis di dalam kitab kehidupan. Beri diri dibaptis supaya namamu tertulis di dalam kitab kehidupan. That's it. Back to the scripture. Haleluya. Amin.